kita mulai ya kuliah kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat gitu ya. Dan kuliah kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya. Oke, teman-teman, saya akan mulai kuliah kita pada malam hari ini ya. Tidak usah presentasi dulu ya, saya mau kasih teori dulu ya. Atau kita habiskan teori aja ya, nanti kalau selesai teori semua, baru nanti teman-teman misalnya sudah ada yang berproses nih ya, nggak sah nunggu UAS, nanti teman-teman presentasi aja boleh gitu ya. Jadi nanti pada saat UAS teman-teman udah presentasi, nanti nilai sudah ada, sudah nanti tinggal saya masukkan saja gitu ya. Oke. Hari ini kita belajar produk life cycle ya nih. Oke. Ini seharusnya pertemuan yang ke-6 ya. Namun karena waktu ya saya baru bisa menyampaikan karena terpotong kemarin ya liburan Lebaran ya. Ada libur jadi baru saya sampaikan sekarang di produk life cycle ya. Apa yang dimaksud produk life cycle gitu teman-teman? Apa sih produk life cycle ya teman-teman ya? Nah, teman-teman tentunya pernah melihatkan ya, ataupun mengalami ya suatu masa kejayaan suatu produk gitu ya. Produk itu dulu sangat digemari ya. Namun sekarang sudah tidak ada lagi produknya, sudah tidak keluar lagi gitu ya. Bahkan sudah tidak produksi lagi gitu ya. Nah ini, jadi suatu produk itu tidak selamanya booming ya, selalu di atas. Jadi ada siklusnya. Nah ini produk life cycle namanya ya. Kira-kira produk apa? Teman bisa sebutkan nggak yang dulu produknya ngetren gitu? Wah keren banget. Nah, sekarang sudah nggak ada kabarnya gitu. Sudah kalah dengan pesaing-pesaing yang lain. Coba sebutkan kira-kira apa? Sekarang hilang di pasaran yang dulu produknya sangat digemari oleh anak muda gitu ya, bahkan orang tua juga. Nah, coba ada nggak kira-kira sebutkan kira-kira apa gitu teman-teman? Yuk, kira-kira apa produk yang sekarang sudah hilang di pasaran gitu, bahkan sudah turun ya, tidak seperti dulu lagi ya. Yuk, ada yang bisa menyebutkan? Saya Bu, dulu Ya. kan waktu Ya, 2013, 2014-an tuh ada gelang yang bentuk-bentuk gitu, ada bentuk binatang kayak gitu. Nah dulu tuh waktu saya SD tuh itu sempat viral, tapi sekarang udah nggak ada. Gelang yang bentuk binatang ya? Iya. 2014. Iya 2014, Iya. 2013-an. Ada brandnya nggak tuh? Produk ada brandnya? Nggak ada, itu beli di abang-abang yang jualan mainan loh Bu. Oh iya ya, sekarang nggak ada lagi yang jual ya? Iya, sama ada jam tangan yang bisa ganti-ganti warnanya, kayak si buletannya tuh bisa diganti gitu. Oh ya, sekarang nggak ada ya? Sekarang masih ada, cuman mungkin udah jarang yang pakai kali ya. Tidak digemari lagi ya seperti dulu ya? Iya, sama ada itu loh Bu, tahu nggak sih yang kita Lumbens itu yang gelang dari karet kita bikin sendiri. Iya ya, itu mah masa kecil saya ya. Dari karet. Sekarang mana mau ya bikin pakai gelang pakai karet. Iya itu juga sekarang udah nggak rame lagi kan. Iya betul. Jadi itulah produk life cycle. Jadi ada satu masa produk itu ya, produk itu booming nih, disenangi, digemari orang gitu. Tiba-tiba sekarang turun nggak ada, ya sudah tidak digemari lagi ya. Trennya sudah ganti ya, tidak seperti itu lagi ya. Kemudian ada lagi yang bisa mencontohkan?
Dari produk Tupperware, Bu. Ya, Nokia, Bu, Nokia. Iya, betul. Betul sekali Nokia ya, yang BlackBerry, Nokia. Nokia, ya betul sekali Kak Maria ya. Tupperware, Bu. Tupperware, ya sekarang sudah enggak itu lagi ya, enggak ngetren lagi ya Tupperware karena ada produk lain mungkin ya selain Tupperware ya. Jadi produk selain Tupperware apa ya sekarang ya produknya ya? Banyak sih ya, gitu ya pesaingnya ya selain Tupperware ya. Nah, dulu juga wah heboh banget Tupperware sampai ibu-ibu rumah tangga jadi ikut marketingnya ini Tupperware. Ya betul. Nah ini produk life cycle. Jadi satu produk itu ya ada masanya dia booming, kemudian entah beberapa tahun ya 3 tahun 4 tahun dia mulai turun bahkan sekarang sudah tidak produksi lagi ya. Ada Nokia tadi mainan tadi ya kata Kak Linda tadi gelang-gelangan tadi ya anak-anak ya minum jam tangan ya. Selain itu juga produk itu batu akik ya pernah ya booming itu batu akik sempat itu ya beberapa bulan kemudian sekarang sudah tidak lagi. Kemudian tanaman, ya pernah nggak teman-teman tanaman yang booming? Ada, Bu. Sampai ada orang yang tergila-gila nuker rumah dengan tanaman. Luar biasa. Coba sebutkan tanaman apa itu? Tanaman bunga cinta, terus janda bolong, terus apa tuh ya? Nah itu pernah booming juga ya. Sekarang sudah enggak lagi ya. Nah itu produk life cycle ya teman-teman. Nah, apa sih definisinya tentang produk life cycle itu? Nah, ini. Oke, bisa minta tolong dibacakan Kak Linda. Iya, Bu. Ada mahasiswa anak saya Linda ya? Linda siapa ini lengkapnya? Linda Dwi, Bu. Linda Dwi. Oke, bisa minta tolong dibuka kameranya biar saya tahu. Tak kenal maka tak sayang ya. Yang mana ya Kak Linda? Bentar, Bu. Ya, oke. Nanti kalau ketemu di jalan atau pas ke kampus mahasiswa saya yang mana ya gitu ya. Jadi saya tahu. Nah, itu Kak Linda. Masya Allah kan kelihatan cantiknya. Oke, bisa minta tolong dibacakan produk life cycle? Baik, Bu. Produk life cycle atau siklus hidup produk adalah sebuah konsep dalam manajemen pemasaran yang menggambarkan perjalanan sebuah produk dari tahap awal hingga akhir. Ya, oke. Nah, ini seperti yang jelaskan tadi ya. Jadi ini produk life cycle atau siklus hidup produk ya. Biasanya kalau kita baru membuat atau launching produk, itu tidak langsung terkenal ya teman-teman ya. Nah, itu biasanya berproses dulu ya. Kalau kita baru merintis usaha, biasanya ya pahit-pahit dulu gitu ya. Bersusah-susah dulu ya. Bagaimana sih kalau kita caranya agar produk kita bisa terkenal gitu. Biasanya ya belum mendapatkan untung ya ataupun laba seperti yang kita inginkan ya gitu ya. Kita tentunya harus mengeluarkan modal dulu effort yang besar gitu ya untuk mempromosikan produk kita gitu ya. Perlu modal dulu ya untuk promosi, untuk memberikan diskon dan sebagainya agar produk tersebut dikenal oleh masyarakat dulu. Nah, dikenal dulu oleh masyarakat barulah nanti mulai itu produk tersebut ya mencapai puncaknya gitu ya. Kalau sudah terkenal ya masyarakat sudah mulai menyukai produk kita ya sampai di puncak mulai booming tuh ya produknya ya, mulai digemari oleh masyarakat, banyak pesanan ya gitu. Namun sampai berapa lama sih atau produk tersebut itu bertahan gitu ya? Apakah sampai hanya dalam waktu atau hitungan bulan atau tahun? Nah, itu tergantung dari kita ataupun pemilik usahanya yang bagaimana caranya agar produk tersebut bisa bertahan di titik puncak. Nah, ini nanti juga ada strateginya ya gitu. Jadi jangan cepat booming, cepat terkenal, kemudian cepat hilang. Nah, itu ada strateginya bagaimana caranya sih agar produk tersebut itu terus ada di puncak. Nah, itu ya teman-teman ya, jangan sampai cepat booming seperti itu ya. McDonald tuh ya waktu kerjasama dengan grup band siapa sih namanya itu? Grup band yang itu ya, yang sampai heboh, yang ungu tuh ya siapa namanya? Grup band apa sih? BTS, Bu, BTS. Ya BTS-nya itu ya. Itu kan sampai booming ya. Masya Allah, ngantri beli makanan aja yang ada bungkusnya gambar BTS sampai antri. Kalau saya emang nggak mau
Ya Allah, karena saya tahu ya ini strategi marketing ya gitu ya. Itu kan cepat booming, cuman berapa bulan itu, habis itu enggak lagi ya kan. Sudah bosan ya, sudah mendapatkan bosan sampai tutupnya aja, gelasnya aja mau beli, ada yang jual mau beli, kalau saya emang nggak mau, buat apa nanti, karena saya tahu ya tren itu hanya tren sementara saja, cepat booming nanti cepat hilang juga gitu, pada bosen. Nah gitu ya, karena kita tahu ya, belajar ya ilmu marketing ya, ilmu ekonomi ya, strategi bisnis, jadi tahu itu hanya strategi bisnis aja, memanfaatkan tren anak remaja yang lagi tren, paling itu sebentar booming nanti juga hilang gitu ya. Jadi kita jangan cepet-cepet jangan latah gitu ya, wah ada tren ini ikut beli ikut ngantri ya, ngapain gitu ya. Kalau tahu ini produk life cycle ya, nanti pada saat itu akan nggak zaman lagi, nggak tren lagi gitu. Kita nggak akan latah gitu ya, karena kalau kita sudah tahu ilmunya itu mas strategi aja. Untuk selanjutnya teman-teman, kenapa sih siklus hidup produk itu harus dipahami ya? Kenapa sih seorang pebisnis ataupun yang sedang merintis usaha harus memahami ini ya, siklus hidup produk ya? Nah ini, karena teman-teman ya, zaman terus berganti dan semua produk itu ada masanya gitu ya. Jadi tidak selamanya ya, apa yang tren hari ini ya, itu akan terus di posisi atas, di posisi puncak ya. Jadi seiring dengan bergantinya zaman, apalagi teknologi ya, teknologi digitalisasi ya, yang begitu cepat gitu ya. Jadi yang saat ini jadi tren, belum tentu tahun depan itu jadi tren loh teman-teman. Nah gitu ya, karena zaman terus berganti dan semua produk itu ada masanya. Nanti saya kasih contoh ya. Nah ini saya kasih contoh nih teman-teman ya, untuk menggambarkan ya, yang kenapa sih kita harus mengetahui ya siklus hidup produk ya. Nah ini ya, ini contohnya ya. Jadi kalau saya memberi teori langsung dengan contohnya, jadi teman-teman tergambar tuh, lebih mudah untuk menggambarkan ya, dimaksud siklus hidup produk itu apa. Nah ini contohnya. Contoh mudahnya, ini sebentar, malah saya keklik nih, bentar. Nah, untuk contoh mudahnya ini teman-teman, bisnis wartel ya, tahun 90-an ya. Teman-teman masih ada nggak yang mengalami ini? Mungkin teman-teman waktu itu masih kecil kali ya. Kalau saya masih sudah mengalami, Mbak Ruby mungkin ya, mengalami ini, telepon di wartel. Zaman dulu ya. Bisa aja. Iya, ya sudah seumuran saya pasti mengalami seperti ini. Nah, teman-teman mengalami nggak ini? Telepon umum, ya pakai koin, kemudian teleponnya nggak nyambung-nyambung, kita gebrak-gebrak. Pernah ngalami nggak ya? Mungkin teman-teman nggak ya? Nah, kalau saya ngalami waktu itu ya. Ya siapa di sini yang ngalami? Ngantri di warteg. Oh iya, Masih kecil, Bu. Jericho kelahiran tahun berapa yang mau sudah ngalami? Ya, 2004 sih Bu, mungkin sekitar 2010 sampai 11 kayaknya Bu, saya pernah nyoba. Oh iya, nah itu ya. pokoknya masih ada ya Bu. Hah? Masih ada Bu, di jalanan masih ada. Tapi nggak berfungsi. Iya, iya, udah rusak ya. Kalau saya dulu, cerita ya. Nah, kalau saya mau nelpon pacar saya dulu. Pacar saya, suami saya dulu ya, di wartel gitu ya, ngantri, aduh sudah kangen, sudah pengen enak. Kan saya ketawa, mama nih katanya gue zaman dulu kan suami saya kuliah di Jogja, saya di Semarang gitu ya. Aduh LDR-an nih, jarak jauh gitu ya, udah kangen nelpon, mana ngantri lama banget ngantrinya ya. Kita sudah pengen nelpon nih ya, ngasih kabar gitu ya, besok jadi enggak ngapel main ke rumah gitu maksudnya gitu ya. Jadi enggak kita nelpon gitu ya. Kan belum marak handphone waktu dulu ya. Masih telepon rumah gitu ya, saya telepon kan. Dia di kosan gitu ya, jadi nggak besok main ke kos, kan dia di Semarang gitu ya, UI ya, di Jogja, saya di Semarang, besok jadi nggak main gitu ya, mau jam berapa jadinya, aku mau ke kampus nih gitu ya, kan wartel yang ngantri.
Mana kita buru-buru pengen sela-sela itu ya ketemu ya, pengen dengar suaranya gitu ya, ngantri. Nah gitu ya. Nah, biasanya waktu itu ya jam 9 malam ke atas itu lebih murah gitu ya kan, daripada jam 7 atau jam 8 biasanya ya. Nah kalau telepon tuh malam ya, jam 9 ke atas gitu ya. Dulu mantan pacar saya, suami saya juga kalau nelpon itu jam 9 ke atas gitu. Jadi kan waktu itu saya kos ya di Semarang, teman-teman. Ayo jam 9 siap-siap yang mau ditelepon. Coba dulu cerita. Jadi kalau udah jam 9 tuh pastian nelpon hampir tiap hari. Gak tahu ya kenapa suka sama saya ya. Saya juga heran. Saya cerita ya. Jadi itu kisah-kisah Wartel ini ya, itu terkenang ya buat saya ya. Transformasi motor. Nah ini ya Honda S90 tahun 64, 69. Nah ini yang masih eksis sampai sekarang itu Honda ya. Kenapa Honda itu eksis sampai sekarang? Karena dia itu terus berinovasi ya. Nah ini kita lihat nih tahun 64 sampai 69. Ini modelnya seperti ini ya, kayak capung. Ya, kemudian tahun 73, 70, tahun 70 ini, tahun 71 itu dia terus berinovasi Honda. Jadi mengapa Honda itu sampai sekarang itu masih eksis ya? Karena dia terus mengembangkan inovasi-inovasi ya. Ya mungkin mesinnya itu saja gitu ya. Namun dia kembangkan modelnya, desainnya. Nah itu jadi tetap digemari sampai sekarang. Nah itu Honda ya, yang slogannya yang irit. Nah ya. BBM-nya emang irit ya Honda ya. Ya lumayan lah daripada Yamaha ya gitu ya. Nah ini nih motornya nih. Ini dulu motor suami saya. GL Pro, keren kan? Ini keren di zamannya gitu ya. Nah ini ya, terus dan sebagainya. Jadi kenapa Honda itu eksis? Karena dia terus berinovasi, mengembangkan kreativitasnya ya, desain-desainnya. Nah itu jadi mengapa dia tetap bertahan sampai sekarang. Nah itu ya. Nah, ini tren gaya rambut juga nih teman-teman ya. Tren gaya rambut. Nah, ini trennya ini ya seperti ini ya. Tahun 1800-an seperti ini ya. Mungkin gadis tercantik zaman dulu gitu ya. Kalau dia memiliki gaya rambut seperti ini mungkin ya, ini dikatakan cantik. Wah, jadi merasa cantik gitu ya. Perasaannya sendiri mungkin ya. Wah, aku kalau sudah membentuk rambutku seperti ini itu berasa cantik loh gitu. Nih di zamannya gitu ya. Kalau sekarang itu model apaan sih begitu kerwal-kerwal gitu. Udah nggak masuk ya di zaman sekarang. Nah ini tahun 40-an. Nanti saya kemana sudah saya bagi ya ini materinya. Kemudian rambut tahun 50-an seperti ini. Wah ribet amat nih ya. Gimana prosesnya ya sampai begitu ya. Seperti burung merak. Gimana caranya yang disasak, dikasih spray mungkin ya. Ribet amat gitu, tidak praktis ya zaman dulu. Tapi itulah kecantikan di tahunnya di zamannya ya. Wanita cantik di zamannya itu kalau dia memakai ataupun menggunakan model rambut seperti itu, ya itu wanita cantik di zamannya gitu mungkin ya. Nah, ini tahun 70-an, kemudian tahun 80-an nih zamannya keriting rambut nih ya. Tahun 80-an ya, rambutnya suka dikeriting ya, ini ada obatnya sendiri ya kalau ke salonnya. Ini saya juga pernah mengikuti tren seperti ini nih, zaman saya SMP gitu ya. Kan saya belum pakai jilbab tuh, pakai jilbab saya setelah menikah ya gitu ya. Nah, saya juga keriting rambut saya waktu itu gitu, karena lagi tren waktu itu, lagi di zamannya ya, sekitar tahun berapa ya, tahun 80 90-an ya, tahun 90-an ya. Waktu itu juga masih ngetren tuh rambut keriting ya. Saya pergi ke salon, saya keriting nih, aku pengen dong punya rambut yang keriting. Nah, ya seperti ini nih modelnya keriting, tapi nggak terlalu mekar seperti ini. Nah, gitu ya. Gitu. Ya, mungkin di zamannya ya wanita cantik itu ya kalau rambutnya seperti itu modelnya gitu. Lagi tren di zaman itu ya. Ini tahun 2010 hingga sekarang seperti ini ya. Jadi tidak perlu dikeriting seperti itu, tidak perlu di model lain-lainnya, cuman sederhana seperti ini ya. Tinggal dibikin apa sih kayak begini nih ya teman-teman ya. Saya juga kurang paham ya. Bisa bergelombang sedikit-sedikit tapi gelombangnya nggak banyak. Nah ini seperti ini trennya sekarang. Nah ini untuk fashion juga ya teman-teman ya. Tren fashion ya tahun 40-an. Nah tahun 60-an tentu beda ya, 40-an, 60-an ya.
kemudian tren fashion tahun 70-an ini ya, yang cut brain ya, apa ya, celana tapi lebar nih adalah tren bapak saya waktu kuliah gitu. Bapak saya kan kuliahnya di Undip ya. Saya lihat foto-fotonya itu sama mahasiswa-mahasiswa itu ya, tahun 70-an. Tahun 70-an ya. Mungkin ya kali tahun segitu ya, kurang lebih ya. Nah, masih seperti ini modelnya ya, celananya ya. Produk kita tersebut ya, jadi kan penasaran. Tiap hari kita dengar tuh apaan sih gitu. Coba beli, katanya ada diskon. Nah, gitu. Setelah masyarakat mengenal produk kita ya, kemudian untuk selanjutnya sudah mulai diminati, sudah mulai digemari. Selanjutnya adalah tahap pertumbuhan ya. Lama-lama akan tumbuh tuh. Kita sudah mulai memasarkan ke beberapa ya, ke beberapa outlet ataupun supermarket ataupun ke berbagai daerah gitu ya, memiliki distributor dan sebagainya. Ini pertumbuhan mulai bertumbuh. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana produk itu terus bertumbuh? Jangan sampai sebelum produk itu mencapai puncak itu sudah turun. Nah, pertama kita harus menjaga kualitas ya. Jangan sampai produk itu kualitasnya turun ya. Kita menjaga kualitas dan trust, kepercayaan konsumen. Jangan sampai konsumen nanti tidak percaya lagi. Katanya produknya bagus, tapi ternyata kok seperti ini. Nah, konsumen sudah istilahnya sudah kecewa, sudah tidak percaya lagi, ya gitu. Jadi tetap menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen dan juga istilahnya service excellent. Nah, kita berusaha untuk service excellent, istilahnya memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada konsumen kita. Nah, gitu ya. Jangan sampai konsumen kecewa ya. Misalnya kalau ada komplain, kita segera tangani dengan baik ya. Meskipun ya kita itu di pihak yang benar. Kadang-kadang konsumen suka ngeyel, ya nggak apa-apa lah gitu ya. Ngalah sedikit nggak apa-apa ya gitu. Karena kalau apalagi ibu-ibu itu kan wek. Nah, kalau dia itu sudah komplain gitu, komplainnya nggak ditangani dengan benar, dia kemana-mana ceritanya. Apalagi ibu-ibu komplek gitu ya, itu bahaya banget ya. Sudah ngalah gitu ya, nggak apa-apa. Misalnya ini tuker dong, masak begini kemasannya gitu kan, ibu-ibu. Ya udah bu, maaf ya bu, gitu ya udah tuker. Lebih baik begitu kita ngalah, karena kita masih di tahap pertumbuhan. Nah ini ya teman-teman. Nah ini jadi kita berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen bahwa produk kita bagus, produk kita berkualitas. Kalau konsumen nanti sudah percaya produk kita, nanti akan ada pembelian ulang ya. Kalau konsumen dah kapok ya, tidak percaya lagi dengan produk kita, dia akan kapok, tidak mau membeli lagi produk kita, dia akan beralih ya ke lain hati ya, membeli produk lain. Nah itu ya teman-teman, itu bahaya. Nah ya, kemudian setelah itu tahap kematangan. Nah ini ya, jadi produk sudah benar-benar brandnya itu sudah terkenal ya, kita sudah memasuki masa puncak-puncaknya. Nah kalau sudah memasuki masa puncak ini enak ya teman-teman ya, masyarakat sudah mulai percaya produk kita, sudah banyak pesanan ke sana kemari, sudah punya distributor banyak, cabang-cabangnya di mana-mana. Nah, kalau sudah sampai puncak ini, nah itu kita harus hati-hati ya. Karena apa? Jika produk kita sudah terkenal, ya sudah banyak digemari, itu banyak pesaing-pesaing kita atau orang itu yang iri, sirik, dengki, nah itu banyak, itu biasa. Kalau kita sudah di puncak sukses itu banyak yang iri dengki ya, pingin meniru produk kita, itu biasa. Ada ya. Kalau nggak salah kenaikan instalasi. Oh iya. Sebentar ya. Nah itu udah biasa. Nah kita harus bisa mengantisipasinya. Bagaimana caranya ya ini agar produk kita itu tetap di puncak gitu ya, dan tidak kalah bersaing ya. Kecuali kita tetap menjaga kualitas dan kepercayaan, nah kita harus berinovasi ya, seperti contohnya tadi Honda yang terus berinovasi dari tahun ke tahun, dia selalu mengeluarkan produk baru. Demikian juga iPhone ya, selalu mengeluarkan seri-seri terbaru, padahal ya dalamnya mesinnya itu saja gitu ya, mungkin hanya dia sedikit poles sedikit, pakai apa ya, desainnya sedikit ataupun dia kasih fitur-fitur apa tambahannya, itu adalah bagian dari proses ya untuk kreativitas dan inovasi untuk mempertahankan ini ya, agar dia tetap di puncak. Nah, jangan sampai konsumennya itu tertarik ke lain hati. Nah, bagaimana biar konsumenku tetap
mencintai aku. Contohnya, misalnya gampangnya seperti itu. Jadi mencintai produk tersebut ya, tidak beralih ke lain hati. Nah, ini seperti kejadiannya seperti tadi yang teman-teman sebutkan ya. Kejadiannya Nokia dan BlackBerry. Nah, dia terlalu pede di saat dia mencapai puncak. Nah, dia tidak waspada, tidak mengeluarkan kreativitas, tidak berinovasi, tidak tahu kalau ada pesaing yang berusaha untuk membuat produk ya yang lebih bagus dari dia. Terlalu kepedean, terlalu sombong, maksudnya secara kasarnya seperti itu ya. Karena dia sudah merasa di puncak, sombong, tidak merasa bahwa nanti produkku ini suatu saat akan turun loh gitu ya. Kalau aku tidak berinovasi, tidak melakukan kreativitas, ya, tidak mengeluarkan atau launching produk-produk baru, nah, gitu ya, nanti akan ada istilahnya pesaing lain, ya, pengusaha lain atau pebisnis lain, ya, yang mengeluarkan produk yang lebih bagus, ya, gitu ya, dari punyaku misalnya kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu sombong, jangan terlalu kepedean kalau sudah di atas. Nah, ini juga ya. Jadi harus terus berinovasi, terus belajar, terus menggali informasi. Kita harus tahu tren ya. Trennya apa sih kira-kira gitu ya. Tren remaja seperti misalnya kalau keren BTS ya. Suatu produk apa ya, HP apa ya itu ungu ya. BTS ya, warna ungu ya. Saya pernah lihat ya. Ya, trennya pemuda anak remaja lagi tergila-gila BTS nih gitu ya. McDonald aja menggandeng BTS nih ya, gitu ya. Terus ada juga handphone yang juga menggandeng BTS ya. Dia juga ungu juga nih ya desainnya gitu ya. Nah, itu tren ya. Tren mengikuti tren, jangan lupa ya. Karena dari tahun itu kan trennya selalu berbeda-beda ya gitu. Kita juga harus mengikuti tren, dan kita juga target kita mengetahui juga target pemasaran kita siapa sih sebetulnya. Nah, trennya apa sih di usianya remaja ya? Trennya remaja itu apa sih ya di tahun ini atau tahun depan kira-kira apa? Nah, gitu. Bisa juga kita menciptakan tren. Nah, bisa misalnya kita menciptakan tren ya. Aku akan misalkan pakaian ya. Seorang yang memiliki pakaian desainer ya, kalau dia tetap agar produknya atau brandnya gitu ya tetap di atas, dia bisa juga menciptakan tren. Nah, gitu bisa, karena media sosial kan banyak nih, mudah ya, lebih mudah. Ciptakan aja tren, suruh seorang artis atau YouTuber yang terkenal memakai produk kita, desain kita ya, kemudian dia pakai itu di satu acara atau event, nah gitu, terus jadi karena itu tren ya, sering memakai produk tersebut, nah gitu, nanti lama-lama itu akan menjadi tren ya, karena ternyata yang memakai produk tersebut artis A, artis B, tidak hanya itu loh, bahkan orang-orang terkenal, bahkan pejabat memakai produk tersebut. Nah itu, jadi bisa kita menciptakan tren, tapi harus kuat promosinya. Nah, gitu ya, harus berani modal gitu ya. Kalau mau produk kita terus di atas dan terus terkenal, modalnya juga harus kuat. Nah, itu ya, seperti Bob Sadino katanya. Bob Sadino ya, pernah bilang ya, kalau kita mau untung besar, modalnya harus besar gitu ya. Hanya Bob Sadino yang membantah teori ekonomi ya, dengan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Hanya Bob Sadino ya, selama saya membaca buku ya, yang membantah teori ekonomi. Kalau ingin modal besar, maksudnya kalau ingin untung besar, modalnya ya harus besar. Jadi nggak mungkin kalau mau untung besar kok modalnya kecil. Kalau modalmu kecil, untungnya yang kecil, intinya gitu maksudnya ya. Jadi kalau sampai puncak ini ya, kalau pengen tetap di atas, harus melakukan hal-hal besar gitu ya, kreativitas dan inovasi, pemasarannya harus diperkuat, mengeluarkan produk-produk baru, inovasi baru, pemasarannya harus diperkuat ya. Jangan lupa terus untuk menggali ilmu, info ya, informasi ya, penelitian gitu ya. Jadi penelitian kita membagi kuesioner gitu ke survei kepuasan pelanggan ya, pelanggan kita ya. Setiap tahun kita harus survei pelanggan gitu, kepuasan pelanggan ya. Kita minta info dari pelanggan, kira-kira produk kita tuh kurangnya apa. Pelanggan itu maunya kita tuh mengeluarkan produk seperti apa. Kita libatkan konsumen kita atau pelanggan kita.
Ibu pengennya seperti apa sih agar Ibu menyukai produk saya? Inginnya inovasinya seperti apa? Bisa ya, kita libatkan konsumen atau masyarakat gitu ya. Misalnya pendapatnya, aku ingin seperti ini loh produknya. Aku ingin misalnya es krimnya. Es krimnya itu rasanya kombinasi gitu. Ada toppingnya seperti ini, seperti ini. Kalau dimakan itu rasanya itu maknyus gitu ya, dan kita bisa merasakan beberapa varian rasa dari satu gigitan misalnya. Oh, ibu seperti itu, iya gitu ya. Terus kita gali lagi dengan kita cari info lagi dengan konsumen yang lainnya seperti apa ya, kemudian oh seperti setelah itu kita simpulkan ya, oh ternyata keinginan konsumen menginginkan produk yang seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian kita coba untuk membuat seperti itu, diuji coba produknya, kemudian coba dipasarkan. Nah, gitu ya. Setelah konsumen menyukai ya produk tersebut, kita baru memproduksi dalam jumlah yang banyak ya. Jangan sampai dalam tahap pengenalan baru tahap awal kita sudah memproduksi dalam jumlah banyak ya. Jadi belum tentu nanti akan habis karena kita tidak tahu ya berapa persen sih ya konsumen menyukai produk kita karena baru pengenalan. Kalau pengenalan ya jangan memproduksi banyak ya, sedikit dulu gitu ya. Nanti kalau sudah masuk ke tahap ini kematangan barulah kita mengetahui trennya, tren permintaan per bulan itu berapa unit sih. Nah gitu, karena sudah ada data ya gitu teman-teman. Nah kemudian bagaimana kalau perusahaan tersebut atau suatu produk tersebut tidak pernah ada inovasi ya, tidak pernah membuat survei kepuasan pelanggan ya, seperti yang saya contohkan tadi ya. Pelanggan puas nggak sih, senang nggak sih dengan produk kita? Produk kita tuh kurangnya apa sih? Itu penting sekali ya, kita membuat survei kepuasan pelanggan. Bisa dengan wawancara langsung atau kita membuat kuesioner, itu bisa. Nah, dengan begitu kita akan melakukan evaluasi, terus memperbaiki diri dan berinovasi. Nah, bagaimana kalau itu tidak dilakukan? Nah, lambat laun produk tersebut akan mengalami penurunan. Ya, seperti contoh tadi ya, Nokia, BlackBerry itu lambat laun akan mengalami penurunan. Nah, ini ya, bahkan masyarakat pun lama-lama atau lambat laun tidak mau membeli produk kita gitu ya, karena produk kita kurang inovasi, sudah tidak digemari lagi ya gitu. Istilahnya sudah ketinggalan zaman, sudah nggak keren lagi lah gitu intinya. Nah, itu lama-lama akan mengalami penurunan dan akhirnya produk kita tidak laku di pasaran, akhirnya tutup. Nah, gitu ya. Karena itu tadi kurangnya inovasi ya, kurangnya kreativitas. Nah, bisa juga teman-teman ya, kita bisa memprediksi misalnya ya dari pesaing-pesaing kita bahwa kira-kira nih ya produk ini itu paling cuman di masa puncak atau kematangan itu paling kira-kira cuma 2 tahun 3 tahun misalnya. Nah, sebelum turun kita coba untuk membuat produk pesaing tapi punya kita sendiri ya. Jadi kita memiliki produk tapi kita memiliki produk saingan produk kita sendiri. Nah, itu untuk mengantisipasi jika produk A itu sudah tidak digemari masyarakat. Kita kan tahu trennya masyarakat itu cepat bosan gitu ya, ya. Kita sudah memiliki produk pesaing, produk lainnya. Sama misalnya contohnya mie ya. Indomie, mie sedap itu bukannya dari satu PT ya. Nah, dia menciptakan pesaing di perusahaannya sendiri. Pesaing ya. Itu untuk mengantisipasi jika masyarakat bosan Indomie ya. Masyarakat bosan Indomie ternyata ada produk lain nih, mie sedap. Namanya orang kan ya, kadang-kadang suka bosan gitu ya. Ada mie sedap ya, varian rasa juga ya. Ya produknya sama-sama mie ya, tapi brandnya beda gitu ya. Desainnya beda gitu ya. Jadi istilahnya ada seling-selingan lah, selang-seling gitu ya. Hari ini Indomie, nah minggu depan mie sedap gitu ya, dan seterusnya gitu. Intinya gitu, menciptakan pesaing produk kita sendiri ya. Nah itu bisa untuk mengantisipasi itu. Di saat masyarakat sudah bosan, mulai menurun, ada produk kita yang lain yang up, naik. Nah gitu, untuk menghindari agar kita tidak kolaps, tidak bangkrut. Nah itu intinya. Jadi kalau produk ini sudah turun, kita santai, masih ada produk lain gitu yang
di atas, ya, mengalami masa kematangan gitu ya. Jadi tidak sampai gulung tikar gitu, karena kita menciptakan pesaing di produk kita sendiri ya, sama-sama produknya cuman brandnya lain tapi masih tetap di perusahaan kita, masih satu PT gitu ya teman-teman. Nah itu ya. Jadi ini adalah tahap product life cycle ya, ada tahap pengenalan, pertumbuhan, kematangan, penurunan. Nah itu, oke. Sudah jam sekian, nanti kita lanjutkan minggu depan nggak apa-apa ya. Sudah jam 19.36 ya. Nanti teman-teman untuk berikutnya ini saya lanjutkan minggu depan saja ya teman-teman. Ini materinya sangat menarik, saya juga sangat suka sekali teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Nanti kita lanjut minggu depan ya, biar lebih menarik, lebih asik. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gimana teman-teman, menarik gak materi-materi ini? Menarik, Bu. Ya, oke. Mudah-mudahan teman-teman nanti menjadi seorang pengusaha sukses yang pintar berbisnis ya, gitu teman-teman, saya doakan begitu. Ya. Ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri? Sudah jam 19.37. Maaf ya, terlalu bersemangat nih saya sampai lupa waktu. Nggak ada, Bu. Oke, kalau disuruh ngajar terus saya senang sampai jam 9. Kalau ada waktunya kan, karena terbatas waktu dan teman-teman di jam kedua ada materi kuliah, jadi saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Ada Kak Naila, nanti absennya ya. Saya jadi bingung nih masuk pertemuan keberapa nih. Ya sudah. Aduh, ya udah nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting teman-teman dapat materi ya. Oke, terima kasih. Ya, ada pertanyaan nggak? Cukup? Cukup, Bu. Ya, oke. Kalau cukup, ya oke. Ya, kalau sudah cukup, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu, selamat malam. Ya, malam.